Hello, ladies and gentlemen. Welcome back with me, Dina. And how are you guys? I really hope you guys doing well. But if you're not, please just enjoy your process because this is life. There's a lot of ups and downs that you will be going through. But at the end of the day, it will be past. So enjoy the process. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan bahas seperti yang sudah kalian lihat di judul 22 life lessons in my 22 years old. Jadi kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu mau dulu baru bisa. So this is the values that I got from my church. Jadi ada pastorku tuh yang selalu mendorong aku untuk kamu harus mau dulu baru bisa gitu. Gimana kamu mau tahu kalau kamu tidak bisa dan bisa dalam suatu hal kalau kamu tidak mau untuk mencoba. Dan yang kedua adalah memastikan konteks sebelum memberikan penilaian. Aku lihat tuh zaman sekarang banyak banget orang-orang yang keliru dalam berpikir, including me sebelum aku tahu ini. Dan contohnya gini, aku percaya tiap orang tuh punya definisi terhadap sesuatu atau kata yang misalnya itu pasti berbeda gitu. Cara orang mendefinisikan sesuatu, dan let's say aku ambil konteks kata bodoh gitu. Aku bisa mendefinisikan kata bodoh sebagai atau adalah orang yang misalnya dia punya tujuan gitu ya, dia mau punya tujuan dan dia udah tahu strategi atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu, tapi dia tidak melakukan strategi itu dan malah tidak mencapai tujuan itu. Nah, itu bodoh. Sedangkan ada orang lain yang mendefinisikan kata bodoh adalah orang yang tidak tahu apa-apa. It's different. For me, orang yang tidak tahu apa-apa ya karena dia nggak tahu aja, belum dikasih tahu atau memang belum ada pengalaman, dan menurut aku itu bukan bodoh, itu hanya nggak tahu. Dan yang ketiga adalah perasaan takut berarti tidak tahu. Kadang seseorang merasa takut dipermalukan, takut dihakimi, takut ditertawakan karena pada dasarnya memang tidak tahu. Aku misalnya, aku tuh dulu sangat tidak tahu atau sangat takut dalam menjadi MC atau Master of Ceremony gitu dalam suatu event gitu. Kenapa aku takut? Karena aku tidak tahu how to be a MC gitu. Aku nggak tahu, I have no idea untuk menjadi seorang MC gitu. Dan karena pada dasarnya memang aku nggak mau untuk ke situ, makanya aku nggak bisa-bisa gitu. Karena aku nggak mau untuk belajar, ya makanya aku nggak bisa kan. Dan akhirnya aku mendorong diriku sendiri pada satu event, kayaknya memang diharuskan aku gitu ya. Akhirnya ya aku mendorong diriku sendiri untuk mau belajar gitu. Belajar bagaimana cara MC pemula, bagaimana cara untuk MC supaya ya dengan baik dan benar gitu. Akhirnya aku bisa gitu kan. Dan perasaan-perasaan takut tadi udah nggak semenakutkan itu karena aku udah belajar. Aku udah belajar dasar-dasar untuk menjadi MC. Yang keempat adalah jangan membuang kesempatan. Aku tahu banget rasanya menyesal di akhir gitu ya. Karena beberapa kali dulu aku sangat membuang banyak sekali kesempatan yang bisa buat aku bertumbuh gitu. Atau bisa buat aku lebih dekat dengan goalsku atau dengan hal-hal yang ingin aku capai dalam hidup. Dan akhirnya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang aku buang, misalnya soal MC tadi kan. Aku tuh dulu sempat ditawarin untuk jadi MC dan itu tuh tamu undangannya orang-orang besar dan dapat uang juga, tapi karena ketakutan tadi, karena aku nggak mau keluar dari zona nyaman dan aku nggak mau untuk belajar jadi MC, akhirnya aku jadi membuang kesempatan itu. Nyesel dong akhirnya, kayak bisa aja kalau aku datang ke tempat itu jadi MC bisa dinotis sama pemerintah atau sama orang-orang yang besar dan bisa banyak dapat kesempatan-kesempatan yang luar biasa gitu. Dan ya pada akhirnya aku menyesal. Tapi menurut aku juga jangan sampai kita over mengambil suatu kesempatan. Karena aku juga sempat karena aku nggak mau buang kesempatan, aku ambil, akhirnya aku sendiri yang kewalahan untuk mengatur waktuku. Jadi berhikmatlah gitu, bijak dalam mengambil kesempatan atau mengambil hal-hal yang emang ingin dilakukan gitu. Yang kelima adalah sebelum bahagia harus menerima dulu. Aku ada di satu titik di mana
I want to be happy in life gitu kan. Aku ingin bahagia nih Tuhan gitu. Tapi setelah aku refleksi dan aku sadar kalau masih banyak sekali sakit hati yang aku alami, banyak sekali akar pahit yang ada dalam diriku sendiri. Aku belum memaafkan orang-orang yang menyakiti aku belum bisa menerima keadaan kalau emang dunia nggak selalu berputar di hidupku gitu kan, di diriku gitu. Di hidup ini it's not all about yourself, it's not all about me gitu. Dan akhirnya aku sadar kalau aku harus menerima hidup ini sebagaimana mestinya. Kayak aku mengampuni orang-orang yang sempat menyakiti, dan aku menerima kalau orang yang menyakiti orang lain karena dirinya sakit gitu. Jadi instead of aku marah-marah balik, instead of aku membalas kejahatan dengan kejahatan, mendingan aku ya balas kejahatan dengan kebaikan gitu kan. Ini aku merefleksikan dan aku sadar kalau aku jadi lebih berempati lah, kayak kenapa dia gini ya, kenapa dia gitu ya, sayang banget gitu kan, apa yang terjadi dengan hidupnya sampai dia memberikan dia memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak baik ke sekitarnya gitu. Jadi lebih menumbuhkan rasa empati lah terhadap orang lain. Dan saat kita menerima ini, akhirnya kita bahagia, dan tingkat kebahagiaan menurut aku paling tinggi adalah kedamaian. Kita bisa berdamai dengan segala sesuatu, walaupun sometimes kita marah karena as a human being kita masih punya perasaan dan pasti bakalan ngerasain emosi-emosi negatif, tapi at least kita udah berdamai gitu. Kita tahu cara keluar dari emosi itu. It's the most important thing, makanya ada yang namanya kecerdasan emosional. Kalian harus belajar. Dan yang keenam, komunikasi adalah kunci. Aku paham banget ini pas aku masuk universitas dan akhirnya aku aktif dalam organisasi gitu ya. Karena sebelum aku masuk universitas, aku ngerasa kayak I'm a very open-minded I'm a very close-minded person, dimana aku ngerasa kayak opiniku paling benar gitu. Aku paling benar, orang lain selalu salah. Pokoknya dunia ini it's all about me gitu kan. Dan akhirnya saat aku masuk kuliah dan aku melihat banyak sekali manusia yang berbeda gitu ya. Dan sangat memalukan jika kita masih berpegang ke prinsip aku selalu benar dan orang lain salah gitu. Itu sangat memalukan menurut aku ya. Karena orang egois tuh bakalan jadi public enemy menurut aku. Jadi I try untuk lebih terbuka dengan sekitar, dengan dunia, karena ya dunia ini tuh sangat sangat luas, dan hidup bukan cuma tentang aku kamu gitu ya, bukan cuma tentang diri kita sendiri, tapi juga orang lain gitu. Nah, kaitannya dengan komunikasi, akhirnya aku belajar bagaimana aku bisa mengkomunikasikan segala sesuatu. Karena menurut aku perpecahan, dan aku juga alami perpecahan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam relationship apapun itu, di organisasi dan dimanapun itu, menurut aku adalah miskomunikasi. Tidak efektifnya suatu komunikasi dalam suatu organisasi, makanya terjadi perpecahan. Jadi penting untuk punya komunikasi yang efektif gitu. Dan menurut aku komunikasi yang efektif adalah saat kita bisa mengerti satu sama lain. Bukan hanya tentang apa yang ingin aku katakan ke kamu, tapi apakah kamu mengerti apa yang aku katakan gitu. Jadi bukan hanya tentang misalnya dalam satu organisasi gitu kan, seorang ketua memakai bahasa yang tinggi biar dianggap wah keren gitu. Tapi it means nothing kalau orang-orang yang ditargetkan tidak mengerti apa yang ingin disampaikan gitu. Kan bodoh kalau gitu. Jadi harus punya komunikasi yang efektif biar ya tidak terjadi perpecahan tadi gitu. Dan yang ketujuh adalah tanggung jawab membuat kita dipercaya. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri harus bertanggung jawab dengan perkataan kamu dan juga tindakan kamu gitu. Karena pada dasarnya kepercayaan juga adalah satu hal yang mahal dalam kita menjalin hubungan, membangun hubungan dengan orang lain. Karena sekali kita tidak dipercaya, itu trust issue dan ketidakpercayaan terhadap sesama tuh menurut aku sangat merugikan gitu. Dan sangat tidak membuat diri kita untuk jadi lebih baik karena tidak ada rasa kepercayaan di sana gitu. Mau berkembang ya nggak dipercayain anggota, nggak ada dukungan gitu kan. Jadi harus membangun harus bertanggung jawab agar bisa dipercaya. Yang kedelapan, mau diperlakukan baik, harus perlakukan orang lain juga dengan baik. It's called balance.
Aku selalu melihat ke diriku sendiri sebelum aku menyalahkan orang lain gitu. Orang lain nggak respect aku, mungkin aku nggak respect diri aku sendiri, atau mungkin aku nggak respect orang lain. Orang lain menceritakan aku di belakang, mungkin aku sering ceritain orang lain di belakang tanpa sepengetahuan atau tanpa sadar gitu. Dan orang lain sering menyakiti, orang lain sering ya melakukan hal yang tidak baik. Mungkin aku melakukan hal yang tidak baik ke orang lain gitu. Jadi aku selalu berkaca ke diriku sendiri sebelum aku ingin diperlakukan seperti apa yang ingin aku harap untuk mereka perlakukan. Aku harus memperlakukan orang ya seperti apa yang aku harapkan gitu. Jadi sebelum menuntut sesuatu harus melakukan sesuatu. Nah, yang kesembilan nih seru karena ini kayak banyak banget orang yang salah kaprah, dan aku juga sempat salah kaprah, keliru dalam berpikir gitu ya. Ini adalah jangan jadi diri sendiri. Mungkin zaman sekarang tuh banyak banget orang, bahkan aku sempat menyuarakan just be yourself, be whatever you wanna be, do whatever you wanna do, as long as you are happy, that's enough gitu. Tapi setelah aku berpikir kembali dan membiarkan diriku untuk merubah beberapa hal, ternyata ini keliru banget gitu. Karena zaman sekarang dengan be yourself ini banyak orang jadi menoleransi atau jadi menormalisasikan diri yang sebenarnya nggak baik dan nggak sehat gitu. Zaman sekarang misalnya cewek yang nggak terlalu ngurusin dirinya sendiri gitu, which is ini pilihan personal sebenarnya. Cuman dengan be yourself tadi, orang-orang yang kayak ya I just be myself gitu, ya kalau kamu nggak mau ya udah gitu kan, ya just go away gitu. Tapi setelah aku pikirkan kayak nggak bisa gitu. Kita kan tiap orang tuh harus punya tujuan kan dalam hidup. Kita misalnya punya tujuan untuk jadi seperti ini gitu. Dan kita melakukan atau kita menjadi diri yang tidak membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita gitu. Itu bodoh. Makanya yang aku bilang di poin berapa tadi, itu orang yang bodoh gitu. Dan orang yang pintar, orang yang cerdas akan membuat dirinya cerdas, akan merubah dirinya untuk lebih dekat dengan tujuan yang dia impikan gitu, tujuan yang dia inginkan. Jadi jangan jadi diri sendiri, tapi jadilah diri yang kamu inginkan untuk bisa mencapai segala goals atau tujuan dalam hidup kamu. Dan yang ke-10 adalah cost benefits analysis. Jadi simpelnya ini saat kita menganalisis terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Pikirkan untung dan rugi dari suatu tindakan gitu. Dan ternyata banyak sekali orang yang tidak memikirkan itu gitu. Aku nggak tahu kenapa ya, people are different ya. Dan aku selalu berusaha untuk segala sesuatu yang aku inginkan, yang aku ingin lakukan, aku harus memikirkan untungnya apa, ruginya apa gitu. Kalau untung dan rugi setara dan hal itu penting, ya aku bakalan tetap lakuin. Tapi kalau misalnya ruginya lebih banyak daripada untung, I'm not gonna do it gitu. Aku bakalan ya udah gitu kan. Ngapain aku ngelakuin sesuatu kalau kebanyakan rugi kan gitu. Sama kayak kalau kita jualan, ngapain kita terus jualan sedangkan rugi dan terus rugi selama bertahun-tahun kan. Jadi ada juga satu buku yang I think penulisnya tuh Henry Manampiring. Dia juga tulis belajar finansial, belajar hidup. Dia ada prinsip-prinsip atau ada teori-teori dalam finansial, atau kalau kita belajar ekonomi tuh pasti akan selalu berkaitan dengan hidup gitu dan bisa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku nggak tahu kalau cost benefits analysis ini ada dalam ekonomi dan sebagainya, cuman menurut aku ini penting banget gitu untuk kita tahu agar segala sesuatu yang kita lakukan tuh tidak terbuang percuma. Waktu kita terbuang percuma, uang kita terbuang percuma, energi kita terbuang percuma gitu kan, tanpa kita mendapatkan apa-apa. Dan yang ke-11 adalah berhenti mencari motivasi tapi mulailah untuk disiplin. Ini aku sempat terjebak bertahun-tahun ya, terjebak dalam lingkaran setan ini. Kayak aku selalu mau untuk mencari motivasi terus menerus, dan akhirnya aku melakukan sesuatu karena berdasarkan motivasi. Jadi akhirnya kayak nggak jalan gitu, nggak bakalan panjang. Misalnya aku mau untuk tiap hari tuh bangun pagi gitu.
Nah, kalau aku lihat video YouTube misalnya, oh bangun pagi tuh kayak gini-gini, manfaatnya kayak gini-gini. Kalau sekedar motivasi doang, aku ngerasa tuh aku nggak bakalan improve, dan itu tuh nggak, paling mungkin seminggu doang gitu ya, seminggu, 2 minggu aku bakalan bangun pagi, tapi sesudah itu hilang motivasi, bye gitu kan. Tapi kalau motivasi dibarengi dengan disiplin, itu bakalan long term gitu, akan bakalan selalu, mungkin bakalan jadi kebiasaan hidup lah, jadi gaya hidup gitu, dimana ya kita akan bangun pagi tiap hari sampai kita tua misalnya gitu, karena disiplin tadi. Mau mood dan gak mood, just do it gitu. Itu yang selalu aku push, tekankan ke diri aku sendiri, dan ya, it's works. Ke-12 adalah perubahan adalah normal. Aku dulu selalu mengekang diriku sendiri untuk tidak berubah karena takut dengan penilaian orang yang kayak, apa sih dia berubah-berubah gitu, nggak punya prinsip hidup gitu. Kemarin bilang ini, hari ini bilang ini. Dan menurut aku tuh in konteks dimana ada beberapa hal yang misalnya suatu hal yang kita percayai tanpa kita pikirkan secara sadar dan akhirnya kita bawa sampai sekarang, itu tuh menurut aku sometimes kita harus merubah itu gitu. Dan ini mungkin ada poin selanjutnya di bawah. Jadi menurut aku perubahan itu adalah normal, karena selama kita merubah diri kita menjadi orang lebih baik setiap harinya, I think it's okay gitu. Dan it's normal, dan itu memang harus seperti itu gitu. Kamu juga pasti nggak bakalan mau jadi orang yang sama dari tahun ke tahun kan. Kayak, oh tahun lalu aku pemarah, tahun lalu aku pemalas gitu ya, dan tahun ini juga aku masih sama, masih pemalas gitu. Kan nggak mau kan melakukan suatu hal yang merugikan sebenarnya dari tahun ke tahun. Jadi berubah adalah hal yang normal, dan it's totally okay untuk melakukan perubahan dalam hidup, selagi itu membuat kamu jadi manusia yang lebih baik. Yang ke-13 adalah menerima realitas sebagaimana mestinya. Ini banyak sekali, dan aku pribadi juga sempat terjebak di sini, dimana dulu tuh aku cara berpakaiannya cukup terbuka dan tidak kenal situasi dan kondisi. Kayak misalnya di event yang emang diharuskan untuk berpakaian rapi, formal, tertutup gitu, aku malah berpakaian kayak ke pantai misalnya. Tapi nggak gitu juga, tapi ya simpelnya kayak gitu, contohnya kayak gitu. Dan akhirnya aku memaksakan untuk sekitar untuk menerima, oh it's just my self expression gitu, kamu harus menerima ini gitu. Kenapa sih orang nggak mau menerima ini, dan kenapa orang terlalu konservatif dan kayak, apa sih ini laki-laki pikirannya terlalu kotor ini dan itu. Sampai akhirnya aku sadar kalau ya realitasnya seperti itu gitu. Makanya terimalah realitas sebagaimana mestinya gitu. Realitasnya misalnya ya kita tinggal di Indonesia gitu, dengan budaya yang emang tidak sebebas negara barat gitu ya, negara luar, ya pasti bakalan ada ya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut aku, setelah aku menerima realitas sebagaimana mestinya, aku jadi merubah cara berpakaianku. Bukan berarti aku jadi membunuh diriku sendiri, membunuh karakter yang ada dalam diriku, tapi kalau input yang pengen aku dapatkan adalah tidak diperlakukan seperti itu, tidak dianggap sebagai perempuan yang nakal dan sebagainya, ya realitasnya seperti itu, akunya yang harus berhenti halu dan menyesuaikan dengan realitas yang ada gitu. Jadi stop halusinasi, stop menganggap kalau it's just me, dan kalian harus menerima, dan kalian harus mengerti apa yang ingin aku inginkan, apa yang ingin aku tunjukkan, ya which is aku misalnya mau menunjukkan ya aku berpakaian terbuka, dan kalian jangan memperlakukan aku seperti itu gitu. What did you expect gitu kan? Jadi ya balik lagi, it's just your self expression. Kalaupun sampai sekarang memang masih ada perempuan yang berpakaian terbuka, lihat situasi dan kondisi di mana kalian berpakaian itu. Kalau di kolam renang, di pantai, it's okay untuk berpakaian seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan-lingkungan yang mengharuskan untuk berpakaian tertutup, ikutilah aturan gitu. Jangan menentang itu. Belajar untuk mengikuti aturan. So balik lagi, it's your own decision, it's your own choice. Jadi kalaupun mau seperti itu, jangan berharap atau jangan menentang realitas yang ada. 14 adalah perlakuan dan pikiran orang lain itu di luar kendalimu. Ini berhubungan dengan stoikisme. Sebenarnya ini prinsip stoikisme, di mana
ya yang menjadi tanggung jawab kita atau yang ada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri gitu, pikiran dan perkataan kita, tindakan kita. Tapi kalau di luar itu, which is pikiran, tindakan, perkataan orang lain, itu tidak bisa dikendalikan. Sama kaitannya dengan tadi gitu. Kita tidak bisa mengendalikan dan menentang realitas. Orang lain juga punya hak untuk bersuara, beropini. Jadi ya kitanya yang harus bijak, kitanya harus ya lihatlah situasi dan kondisi, dan tetap jangan halu, jangan delusional, tetap melihat realitas dan yang ada dan menyesuaikan dengan apa yang ada. Yang ke-15 adalah menghargai waktu. Aku selalu agak deep kalau bicara soal waktu, karena ini pasti akan selalu berkaitan dengan orang tua dan orang-orang yang tersayang. Kayak at the end of the day, kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini, dan kalau inget-inget kayak just respect your time dan menikmati waktu, menghargai waktu tuh buat aku lebih kayak sadar kalau hidup tuh cuma sementara gitu kan. Hidup cuma sementara, dan one day entah aku yang pergi duluan atau orang tua aku atau orang-orang yang tersayang. Jadi kayak selagi masih ada, hargailah yang ada. Yang ke-16 adalah people come, go, and growth. Jadi aku sadar banget kayak aku berusaha untuk menerima kalau pada akhirnya orang-orang bakalan pergi gitu, entah diambil Tuhan atau emang keputusannya untuk pergi atau diambil orang lain gitu kan. Pada dasarnya ya manusia akan pergi gitu, dan it's fine dan it's normal untuk orang-orang pergi ya berdasarkan ya memang keputusannya mereka sendiri dan dibicarakan. Misalnya dalam konteks berpasangan gitu kan, kita marah atau kita kesal tiba-tiba pasangan kita pergi, ya mungkin kesalnya karena mungkin tidak dikomunikasikan. Tapi kalau dikomunikasikan secara baik dan secara terbuka dan kita masih kesal, ya perlu dipertanyakan gitu kan. Orang-orang atau tiap orang tuh punya hak untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya dan mana yang tidak. Dan menurut aku soal growth ini, people come, go, and growth, as long as mereka pergi dari hidup kalian dan membuat mereka jadi manusia yang lebih baik, it's okay, just let them be gitu kan. Dan ya menerima segala sesuatu sebagaimana mestinya tuh benar-benar buat kita damai dan bahagia, karena kita tidak memaksakan banyak hal gitu. Just let it be, it is what it is. Dan ya, 17 adalah membersihkan pikiran dan ingatan masa lalu. Dan ini tuh sempat bertahun-tahun aku keep, karena kayak takutnya aku untuk berubah tadi karena judge orang-orang. Akhirnya aku sadar kalau banyak hal yang aku percayai dahulu tanpa kesadaran diri yang penuh dalam memutuskan itu gitu. Misalnya contoh kecil ya, dulu tuh aku nggak suka banget makan biapong babi. Jadi ada kue dari Sulawesi Utara, I don't know ini dari Sulawesi Utara atau enggak gitu ya asalnya, cuman ada namanya kue biapong babi. Jadi itu ada kue warna putih dan dalamnya tuh babi gitu. Dan at the time beberapa tahun lalu aku tuh nggak suka banget makan itu, dan akhirnya itu terbawa sampai tahun lalu. Kayak aku nggak mau makan lagi biapong babi karena pengalamanku makan biapong babi tuh nggak enak gitu. Akhirnya aku tidak mencoba lagi dan lagi, kayak ditawarkan, oh kok kamu aneh sih nggak suka biapong ini ya, biapong babi gitu kan. Dan akhirnya one day aku mencobalah untuk memakan satu gigitan, lah kok enak gitu ya. Akhirnya dari situ aku sadar kalau aku tidak memikirkan mungkin pada saat dulu itu aku makan biapong babi, mungkin ya penjualnya beda, pasti racikan dan adonannya beda, atau pada saat itu juga faktor dimana aku nggak mood makan, nggak ada selera makan, makanya makanan yang masuk tuh nggak enak gitu ya. Faktor-faktor itu yang membuat itu nggak enak gitu, dan pada saat aku makan lagi, lah kok enak, dan akhirnya aku jadi sampai sekarang tuh suka biapong babi gitu kan. Ya as simple as that, dimana kalau kalian punya satu kepercayaan dan menurut kalian sampai sekarang kalian takut untuk ngelakuin atau takut untuk melakukan sesuatu, ya coba dicek lagi gitu, apakah kalian bener takut atau ada ingatan masa lalu yang buat kalian tuh takut untuk ngelakuin itu. 18 adalah kamu akan menarik orang-orang yang punya energi yang sama gitu.
Dan ini tuh aku sadar banget akhir-akhir ini dan mungkin tahun lalu, kayak misalnya gini ya, aku adalah Dena yang sekarang gitu ya, aku membangun diriku yang seperti ini. Mungkin yang tadi kayak don't be yourself but be the self you want to be, dan aku membangun diriku yang seperti ini gitu. Aku dulu nggak independen, sekarang aku jadi independen dan aku ngerasa aku udah merdeka dengan diriku sendiri gitu. Kemudian aku mau terus belajar gitu ya, aku terbuka dengan segala hal, aku bisa dibilang aku sangat berkembang lah, jadi orang yang mau terus belajar gitu. Dan I think that's the most important thing to be a human being gitu. Dan aku misalnya ya, aku ketemu sama cowok yang gak sama kayak aku gitu, aku gak mau dong gitu kan, aku gak mau untuk sama orang atau sama laki-laki yang gak punya tujuan hidup misalnya, atau gak mandiri, masih anak mami gitu, atau laki-laki yang gak bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, gak mandiri, belum merdeka dengan dirinya sendiri gitu kan. Aku gak mau lah sama orang kayak gitu karena nyusahin nantinya kan. Jadi ada hal-hal yang memang kita akan menarik orang-orang yang sama dengan kita, teman-teman kita, atau juga pasangan kita nantinya. Jadi daripada fokus untuk mencari sesuatu, mendingan bangunlah diri sendiri. 19 adalah hidupmu tanggung jawabmu. Ini value yang diberikan orang tuaku, especially my dad. My dad tuh selalu bilang kalau papa nih cuman sebagai apa ya, jembatan dari Tuhan ke kamu gitu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu mau seperti apa, kamu yang bertanggung jawab untuk membangun dirimu seperti apa gitu. Dan aku sempat bilang ke papa ya, karena my parents tuh divorce beberapa tahun lalu, lama banget gitu. Dan akhirnya one day tuh aku meledak gitu kan. Terus aku bilang ke dia, oh just because you and mom kayak cerai. Dan akhirnya dia tuh bilang, dia menanggapinya dengan sangat santai, karena aku sama dia sebenarnya sama gitu ya, suka mempelajari manusia dan sebagainya, dan dia tahu gitu untuk menghadapi manusia gitu. Akhirnya dia bilang, itu kan kenangan masa lalu yang emang udah nggak bisa dirubah, kenapa masih mengungkit lagi? Entah ini pembelaan diri atau enggak, tapi setelah dipikir-pikir juga masuk akal gitu. Nah dia bilang seperti itu, dan akhirnya dia bilang, kan sekarang ya sekarang, dulu ya dulu gitu. Kakak Denala yang harus memutuskan itu, memutuskan kenangan pahit, atau kakak Denala harus memutuskan untuk tidak stuck di masa lalu, tidak membuat itu sebagai alasan akhirnya berdampak ke Kak Dena yang sekarang, ke Dena diri aku yang sekarang. Setelah aku pikir ya bener juga gitu kan, kenapa harus aku menyalahkan masa lalu sedangkan ya udah berlalu gitu. Keputusannya kan di aku gitu, untuk aku mau seperti itu atau mau terus bersedih-sedih dan menyalahkan masa lalu atau enggak gitu kan. Kan keputusannya di aku. Jadi hidupmu tanggung jawabmu lebih ke kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri gitu ya. Kamu mau jadi orang yang sukses, di tanganmu gitu. Apa yang bisa kamu lakuin untuk menuju ke sana gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa di dunia ini, ya itu keputusanmu, pilihanmu untuk menjadi orang seperti itu, dan apa yang bisa kamu lakuin untuk jadi orang seperti itu. Yang ke-20 adalah lingkungan sehat, pikiran sehat. Ini tuh 4 tahun lalu aku belajar soal hidup minimalis, dan itu tuh prinsipnya emang lebih sedikit barang, itu pikiran bakal lebih legowo gitu, bakal lebih nggak banyak beban gitu. Dan ini aku rasain dimana dulu tuh aku banyak banget baju, pokoknya barang-barang gitu, kayak botol parfum yang udah habis, kayak aku susun biar kelihatan estetik dan bagus gitu ya. Dan setelah aku kenal dengan hidup minimalis dan akhirnya aku membereskan semuanya dan jadi lebih sedikit barang gitu ya di kamarku dan di lingkunganku di rumah gitu ya, aku jadi lebih gitu, kayak lega banget gitu rasanya, kayak punya sedikit barang, lebih sedikit juga yang diurus, lebih sedikit juga untuk pusing. Dan contohnya gini, kalau misalnya kamu punya banyak baju, punya banyak pilihan kan,
Dan waktu yang kamu gunakan untuk memilih misalnya tuh bakal lebih lama, karena bagusnya ini sama yang ini gitu, ini sama yang ini gitu kan. Tapi kalau kita sedikit bareng, kita bakalan lebih sedikit punya pilihan, dan waktu yang kita gunakan juga bakalan lebih sedikit gitu. Jadi lebih efektif dan efisien. Dan selain itu juga lingkungan-lingkungan kayak pertemanan itu tuh perlu banget untuk disaring gitu ya. Karena di Alkitab, I'm a Christian gitu ya, karena di Alkitab tuh tertulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Aku percaya banget itu, karena saat kita bergaul dengan orang-orang yang misalnya tukang bohong kebanyakan gitu ya, kita akan terikut dengan itu. Entah kenapa ya, alamiahnya seperti itu gitu. Dan juga misalnya kita temenan sama orang yang suka nongkrong, kita bakalan suka nongkrong juga gitu kan. Dan itu bakalan dengan sendirinya, alaminya manusia mungkin seperti itu gitu, ikut-ikutan. Dan yang ke-21, dikritik adalah tanda jika ada satu hal yang harus diperbaiki. Dulu aku sangat-sangat anti kritik. Kayak aku udah bilang tadi, aku tuh ngerasa opiniku tuh paling benar dari kamu gitu. Opiniku yang paling benar, yang paling harus didengarkan gitu ya. Tapi setelah bertumbuh dewasa dan lebih mengenal dunia, mengenal manusia, aku tuh ngerasa kayak ya emang ada hal-hal yang perlu dikritik gitu. Kalau semuanya itu berdasarkan atau setuju dengan kita, itu nggak bakalan ada jadi pembelajaran atau nggak bakalan ada jadi refleksi menurut aku. Karena aku pribadi aku suka banget dikritik gitu kan. Karena menurut aku ya itu, kayak kalau kamu ngeritik aku berarti ada satu hal yang harus aku perbaiki gitu. Bukan berarti juga aku telan mentah-mentah ya kritikan yang aku dapat gitu ya. Aku akan selalu mengevaluasi dan akan selalu menimbang segala sesuatu, dan kalau emang setelah ditimbang ya emang ada yang harus diperbaiki, I will change it gitu kan. I will fix it. Dan it's the most important thing gitu kan, menjadi manusia yang terbuka dengan dunia, dengan kritik. Dan yang terakhir adalah skill dasar yang harus dimiliki semua orang atau manusia adalah memahami manusia. Itu gimana Kak? Jadi aku tuh sadar banget ya, kayak seiring aku bertambah dewasa dan banyak sekali aku bertemu dengan berbagai macam manusia, dan aku tuh dapat keindahan di mana manusia seindah itu ya, seunik itu dan sekompleks itu gitu. Kayaknya aku jadi suka mempelajari manusia, mengevaluasi manusia, mengobservasi manusia, dan juga menggali manusia. Jadi kayak suka gitu untuk lihat manusia berbeda-beda dan unik gitu ya, punya keunikan masing-masing. Dan memahami manusia adalah misalnya gini, dalam suatu relationship, aku ambil lagi ya, dalam suatu relationship, saat kita mau relationship itu berhasil, kita harus memahami orang yang sedang berhubungan dengan kita kan. Memahami karakternya, oh kalau dia seperti ini, karena dia seperti ini gitu. Jadi sebab akibat lah, hukum Newton 3 kan. Selagi kita bisa memahami manusia, hidup tuh bakal lebih lancar aja gitu. Dalam perusahaan misalnya, kalau kita sudah punya skill untuk memahami manusia, misalnya bos kita marah-marah, nyam, kamu gak becus kerjanya, ini dan itu. Kalau kita memahami manusia dan kita berusaha untuk terbuka, kalau ya kita melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih sehat lah gitu. Oh mungkin dia lagi marahan sama istrinya, atau sama suaminya, atau sama pacarnya gitu kan. Atau mungkin dia lagi mens, karena ya kalau perempuan lagi mens pasti hormonnya nggak stabil gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat menjudge seseorang, karena tiap orang kan punya hidup masing-masing dan punya banyak sekali struggle yang dialaminya gitu kan, dan itu ya berdampak ke tindakan. Jadi segala sesuatu tuh penting untuk kita memahami manusia dan terbuka dan mau untuk memahami manusia gitu. Karena ya kita akan selalu, manusia adalah makhluk sosial dan kita akan selalu berkaitan, berhubungan satu sama lain. Jadi untuk memahami satu sama lain menurut aku adalah cara yang paling efektif dan sehat gitu. So, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian. Ini udah gak ada matahari, mungkin ada perbedaan pencahayaan gitu ya. Tapi ya, so far so good guys, karena banyak sekali hal yang aku pelajari akhir-akhir ini.
banyak sekali hal, tapi ya menurut aku 22 hal ini yang penting untuk aku bagiin ke kalian dan semoga bisa bermanfaat. Dan aku butuh saran dan aku butuh kritik juga. Kalau kalian mungkin ada tambahan, komen aja. Dan yeah, I think that's all from me, and thank you guys for watching my video, and bye bye.